Ya berikut ini juga justru cintanya hancur berkeping-keping. Wah, ada Poelis Sugigi ya, dan juga Ferry, terus Atta Larik dan juga Sania, dan juga Chika Waude kemarin menghadapi sidang cerai perdana. Tapi untuk kedua kali, bingung. Kenapa harus kayak gini pemirsa ya? Kenapa kamu jadi acting sedih? Mungkin harus dikristalisasi hati-hatinya mereka itu. Jadi pokoknya semua tuh bahagia kayak siapa tadi? Vicky. Kayak kamu juga dong. Yaudah. Banyak yang nonton hari ini. Yuk kita lihat pemirsa. Tanggal 11 Mei mendatang, pesinetron Henny Veronica Waude yang kesohor dengan nama komersil Chika Waude akan merayakan the first wedding anniversary dengan Fajri Fadly Fauzi sang suami. Namun ulang tahun perdana bagi pernikahan mereka itu kemungkinan besar tidak akan digelar secara romantis lantaran Chika sudah menggugat cerai Fajri. Sidang cerai pertama mereka bahkan sudah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin siang. Hanya saja Chika dibuat kecewa oleh sikap sang suami yang enggan hadir di persidangan. Henny Veronica binti K. Hendianto dan tergugatnya bernama Fajri Fauzi bin Fauzi Firdaus. Penggugat prinsipal tidak hadir, diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Ali Abdullah. Kalau di sini percekcokannya sudah berlangsung 2 bulan, baru 2 bulan. Jika gugatan cerai Chika dikabulkan, sahabat almarhum Olga Syaputra itu akan menyandang status janda untuk yang kedua kali. Sebuah status yang tak pernah terpikirkan ketika Chika menggelar pesta pernikahan romantis dengan Fajri. Lantas masalah apa yang menyebabkan rumah tangga Chika dan Fajri diwarnai oleh percekcokan terus-menerus? Kalau di dalam beberapa posita itu dijelaskan ada pelanggaran ta'li talak. Sepanjang yang tertulis di dalam petitum, tidak ada harta gonogini, tidak ada masalah anak, yang ada hanya masalah perceraian. Jika perceraian Chika dan Fajri tidak dikeruhkan oleh konflik hak asuh anak dan harta gonogini, kasus perceraian Atta Larik Syah dan Sania Marwa justru makin panas akibat konflik pelik itu. Bahkan Sania sudah memilah harta gonogini dengan harta pribadi yang dimiliki sebelum menikah dengan Arik. Rabu lalu Sania bahkan sudah merilis harta pribadi yang masih ditahan oleh keluarga Arik berupa tas branded dan sebuah mobil mewah pemberian orang tuanya. Saya juga sukar meyakinkan Arik kasihlah. Yang ada Arik pernah bilang sama saya, "Bang, saya kan mau pergi umroh nih kemarin. Nanti saya kasihkan ke abang saja barangnya, abang aja kasih ke Marwah." Itu sebelum Marwah buat di Instagram, maksudnya jangan sampai terhalang gitu. Tapi sesudah masalah diributin, saya nggak bilang lagi mana barangnya, nggak saya tanya lagi. Jadi konfirmasi barang-barang itu memang udah saya list dan itu sudah saya serahkan listnya dengan resmi kepada pengusaha, kepada pengacaranya, tapi ternyata tidak menepati janji. Oh iya dong, namanya 5 tahun perkawinan, mereka tentu punya kendaraan pribadi yang dalam hukum disebut harta bersama. Tercampur harta kan? Kalau saya tanya sama Arik, ya ada kendaraan. Arik punya kendaraan sendiri yang dipakai sehari-hari untuk keluarga, ya kan? Marwah juga punya. Berapa jumlahnya saya nggak tahu persis. Belum pernah saya tanya sejauh itu. Ya mereka kan punya rumah keluarga yang di kediaman Arik sekarang. Itu semua bisa dibuktikan nanti di persidangan. Pokoknya saya tidak mau membuka cerita buruk dari sisi manapun, dari aib manapun, dan saya tidak mau mencari kebenaran, saya tidak minta dibela, jadi biarkan waktu yang menjawab aja. Kalau emang Arik punya anggapan ABC, ya sudah saya terima aja. Selain Sania, Tania Nadira yang menggugat cerai Tommy Kurniawan juga enggan mengumbar aib rumah tangga.